Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yashihaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Di sini kita tidak diterangkan bagaimana proses pencatatan kitab Sijin, yaitu kitab yang dimana Allah menerapkan hukuman kejahiliahannya kepada manusia. Adalah kitabnya diserahkan di belakang punggung mereka. Mungkin karena tidak perlu Allah berpikir seperti itu. Ngapain menerangkan hal-hal yang memang kejahatan harus diterima oleh manusia. Allah lebih menerangkan kepada bagaimana kitab Iliyin ini bagi mereka yang berbakti kepada Dia adalah kitabnya menjadi saksi malaikat-malaikat. Luar biasa ketika Allah mencatat amal-amal kebaikan-kebaikan manusia yang berbakti disaksikan oleh para malaikat. Mereka yang tidak mendustakan ayat Allah, mereka yang senantiasa berbuat baik, mereka yang senantiasa menebarkan cinta kasih, menebarkan perdamaian. Itu Allah sendiri yang catat amal-amalannya itu. Tak peduli engkau mau percaya Muhammad atau tidak, tak peduli engkau percaya sahabat-sahabat Nabi atau wali-wali, walaupun engkau tidak mengenal Allah, tapi kebajikanmu banyak, Allah catat. Makanya sangat disayangkan ketika kita ini umat Islam saking kegeerannya sudah pasti masuk surga. Aduh, kasihan sekali orang-orang semacam itu. Luar biasa kasihan sekali. Lalai dalam hidupnya, terjerembab dalam kebodohannya. Hatinya keras, sangat keras, lebih keras dari batu karang. Tanya para ulama, tanya para ustadz, tanya para kiai. Lebih mudah mengurus binatang ternak daripada mengubah tabiat manusia. Itu susah. Binatang ternak kalau kita pecut langsung paham. Oh, dia harus ke kandang. Oh, dia harus makan. Oh, dia harus minum. Oh, dia harus lebih kencang lagi tarikannya seekor kuda. Ketika ditarik hidungnya, oh, dia harus ngerem. Manusia tidak bisa. Kalau dipecut pasti lari itu orang. Dikasarin sedikit lari, sensinya luar biasa. Disenyumin bukan sadar, malah tambah tidak sadar. Makanya mengurus manusia itu luar biasa para nabi. Masih mending ulama-ulama sekarang udah ada proses pelajaran dari PAUD, TK, SMP, SMA, sehingga mau tidak mau ya ada batas logika, ada batas nalar lah yang gampang untuk diserap oleh manusia zaman sekarang. Zaman dulu boro-boro. Mereka lebih percaya mitologi, lebih percaya kepada setan-setan, kepada peri-peri, kepada monster-monster daripada percaya kepada Allah, daripada percaya kepada Ibrahim. Zaman dulu ada satu profesi yang namanya tukang dongeng. Tukang dongeng bisa makan zaman dulu. Pun di Indonesia pun ada tukang dongeng. Tukang dongeng bisa makan. Ketika ada, dulu mungkin ada pernikahan atau ada apa. Di Eropa pun juga tukang dongeng ada profesinya. Dia duduk saja itu di tengah. Cerita tentang monster-monster, cerita tentang peri-peri, cerita tentang mitologi. Itu luar biasa, itu manusia gemar.
Dan Muhammad itu butuh waktu yang lumayan panjang untuk menyadarkan manusia bahwa itu semua adalah suatu hal yang imajinasi, fantasi. Mitologi Yunani, mitologi Mesir, mitologi Jepang, mitologi apapun itu, Tuhan-Tuhan yang mereka anggap adalah kenyataan di fantasi mereka. Makanya sekali lagi Rasulullah katakan, aku mau ditawarkan sebesar gunung emas pun tidak akan aku meminta mujizat dalam bentuk-bentuk Tuhan nabi-nabi zaman dulu, tidak mau. Mujizatku adalah Al-Quran. Kau harus pintar, maka kau harus paham Kau harus pintar, maka kau akan paham Al-Quran. Makanya gemetaran itu begitu Rasulullah lahir pada zaman dahulu itu. Tempat tidur di kerajaan Persia itu bergetar seperti gempa bumi, retak. Salib di Yerusalem atau di mana itu sampai jatuh ketika terdengar teriakannya Nabi Muhammad dalam bentuk bayi. Karena tahu semua itu nanti Tuhan mereka itu akan menjadi kecil, tidak ada apa-apanya. Tuhan mereka itu akan menjadi semu, kalah oleh Tuhan Muhammad yang paling besar. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat yang dekat kepada Allah. Allah itu saking baiknya. Bisa jadi kita turun di tengah jalan itu ada batu yang tergeletak di tengah jalan, kita singkirkan. Allah enggak menghinakan dirinya, Allah catat itu untuk kemudian engkau baca sambil tersenyum kelak ketemu Allah, ketemu Tuhanmu yang Allah katakan. Tidak malu-malu, tidak perlu merasa rendah diri. Allah mencatat amal-amal kebaikan manusia. Allah katakan sendiri, disaksikan oleh malaikat-malaikatnya. Allah tidak menerangkan bagaimana Allah menulis kitab sijin itu, kitab yang akan menimpa punggungmu ketika engkau mengejar dunia dengan segala cara. Allah akan timpakan di belakang punggungmu. Dan tidak Allah katakan itu prosesnya bagaimana, karena mungkin saking ngapain perlu dikatakan proses-proses penghinaan seperti itu. Tidak perlu. Yang Allah perlu katakan, dijelaskan di sini adalah itulah kitab-kitab Allah yang bersih catatan amal bagi mereka yang berbakti kepada Allah, dengan disaksikan oleh para malaikat. Dan sekali lagi Allah dikatakan di sini tidak ada hubungannya dia percaya Muhammad atau tidak, dia percaya kepada Allah atau tidak. Di sini adalah catatan amal yang berbakti. Amal yang berbakti kepada Tuhannya, bukan kepada aku. Amal yang berbakti kepada Allah bukan. Allah tidak menisbikan sebagai individu yang harus dibaktikan kepada dia, bukan. Kepada Tuhannya, Tuhan siapa saja. Ini yang tidak bisa, yang sangat jauh berbeda dengan tafsir-tafsir yang lain. Karena saking kegeerannya, bahkan ulama-ulama kita banyak juga yang suka kegeeran. Orang yang terlalu percaya diri itu akhirnya jadi lengah, jadi mudah diperdaya. Dan iblis paling tahu itu. Kalau orang udah habis sholat, lalu kemudian keluar dari masjid, melihat orang lain tidak sholat, udah merasa dirinya udah paling pasti masuk surga, yang lain pasti masuk neraka. Itu mudah sekali itu. Apalagi yang bagi jam terbangnya sangat rendah. Sangat mudah sekali iblis memasuki. Keujuban, ketakaburan, hal semacam itu. Padahal ketika Allah katakan engkau berbuat baik itu ibarat buang sampah saja, nggak perlu diingat-ingat, nggak perlu digembar-gemborkan, nggak perlu jadi bagian marketing. Aku adalah pemberi
kenikmatan yang paling kaya. Kalau kau percaya, alhamdulillahirabbil alamin.